Ya, ini saya mau bertanya dulu Bang, cuma nggak apa-apa ya, aku tanya ya, aku nggak paparin dulu. Apakah Al-Quran di seluruh dunia sama? Silakan Bang Ju. Biar diambil waktu 5 menit itu nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi perlu dipahami dulu bahwasanya di dalam sejarah Al-Quran itu ada perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat ya. Jadi muncul memang dari sejak Rasulullah Muhammad SAW. Meski pada saat itu qiraat bukan merupakan suatu disiplin ilmu. Karena kenapa? Perbedaan para sahabat melafalkan Al-Quran dapat ditanyakan langsung kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak pernah menyalahkan para sahabat yang berbeda itu, sehingga tidak fanatik terhadap lafaz yang digunakan atau yang pernah didengarkan oleh Nabi Rasul Muhammad SAW. Ini diperkuat oleh pernyataan sahabat beliau di dalam Imam Bukhari dan Muslim, bahwa aku mendengarkan Hisam bin Hakim membaca Al-Quran, surah Al-Furqan, dan aku mendengarkan bacaannya mengandung beberapa huruf yang belum pernah dibacakan oleh Rasulullah. Sehingga setelah selesai sholat, aku bertanya kepadanya, siapa yang membacakan ini kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah yang membacakan kepada aku. Setelah itu aku mengajak untuk kemudian dikatakan menghadap pada Rasulullah. Aku mendengarkan laki-laki ini membaca surah Al-Furqan dengan beberapa huruf yang belum pernah engkau bacakan. Sedang engkau sendiri yang telah membacakan surah Al-Furqan kepadaku. Rasulullah menjawab, begitulah surah ini diwahyukan. Artinya, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah seluruh Al-Quran di dunia ini sama? Dari segi qiraat, saya katakan berbeda. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan bahwa perbedaan itu sesuai dengan apa yang diwahyukan. Baik, terima kasih Bang. Oke, berarti saya ambil sedikit kesimpulan ya, mohon dikoreksi. Jadi Al-Quran di seluruh dunia dari segi qiraat itu berbeda ya Bang ya? Iya. Tapi mayoritas itu sama ya Bang ya, hanya dari segi qiraat saja. Baik, terima kasih Bang, udah dikonfirmasi ya. Nah sekarang pertanyaan saya yang kedua. Di dalam surat 4, 82 ya Bang ya, dikatakan gini, sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Nah, saya ingin bertanya kepada Abang. Menurut Abang, dampak qiraat itu tidak menimbulkan perbedaan arti, hanya sekedar dialek, atau menimbulkan perbedaan arti, sehingga ini akan bertabrakan dengan surat ini, akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, sesuai dengan ayat di dalam 482 ini. Kira-kira pertanyaan saya jelas tidak Bang? Saya jelas tidak? Bisa diulang, perjelas tadi? Oke, baik. Saya ulang ya, ini biar jelas aja nih, pakai kuning aja dah. Atau hijau, atau biru. Hijau aja. Saya ingin bertanya, Abang tadi mengatakan bahwa memang ada perbedaan qiraat. Nah, saya ingin bertanya nih, Abang kan percaya nih, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, ya kan Bang, pasti menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Abang percaya dengan surat ini kan Bang? Pasti saya percaya. Baik. Berarti jika Abang setuju juga tidak, jika ada banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka Quran pasti bukan dari Allah. Abang setuju juga kan? Iya. Oke, thank you. Itu betul. Nah sekarang pertanyaan saya, dampak 7 qiraat itu, apakah dia tidak menimbulkan perbedaan arti? Karena hanya sekedar dialek. Satu, ini A. Yang B, ataukah dia menimbulkan perbedaan arti? Sehingga ini otomatis bertabrakan dengan ini. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi coba dipaham. Sebentar aku potong dulu. Ini kayaknya percuma pakai waktu. Intinya aku memang memoderatorin aja. Kalau seandainya salah satu pihak sudah berbicara terlalu banyak, aku stop biar gantian berbicara gitu ya. Jadi biar hidup aja dialognya. Oke, ya silakan Bang Zuma. Yang penting kita kondisi kok. Oke. Jadi nggak usah pakai timer aja. Nanti aku yang menilai sendiri ya. Kalau udah terlalu banyak bicara atau jadi nggak ada kesempatan bicara, aku langsung stop, aku alihkan. Oke? Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi
ketika Anda bertanya tentang ayat suci Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadabburi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Yang Anda temukan cuma satu hal, yaitu cuma pengertian dari perubahan varian bacaan. Ada enggak selain dari varian itu yang Anda temukan di dalam Al-Quran? Sebentar Bang, sebelum saya tunjukkan juga hal-hal tersebut ya Bang. Jadi saya pengen memahami sih Bang, pemahaman, karena gini, Baginda kan mengatakan 7 ahruf gitu kan. Nah, saya bertanya, saya penasaran dengan ini Bang. Karena gini, logikanya gini, Quran itu berasal dari Jibril dan didiktekan, ya kan? Nah, sementara ada suatu janji di dalam Quran yang mengatakan bahwa kalau banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka pasti bukan dari Allah. Nah, ya, otomatis pertanyaan saya kan akan lari ke sini, Bang. Ini akan berdampak. Ini baru Anda temukan satu. Menurut Anda variannya. Nah, selain varian ada nggak? Kan banyak hal tuh. Bukan hanya sekedar terjemahan. Bukankah tadi saya mendefinisikan kepada Anda seperti apa qiraat itu? Iya, qiraat itu kan dialek, Bang. Ya, itu dia. Berarti kan cuma satu. Ada hal lain nggak selain qiraat? Oke, baik, Bang. Berarti dialek itu menimbulkan perbedaan arti atau tidak, Bang? Varian memberikan perbedaan arti yang berbeda. Boleh. Nah, sekarang ada nggak yang lain? Kalau itu terjadi perbedaan arti, otomatis ini kena, Bang. Itu menunjukkan bahwa Quran bukan dari Allah. Kalau terjadi perbedaan arti, Bang. Kan dikatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Banyak hal yang bertentangan. Anda mengatakan baru satu varian. Itu pun hanya arti kan? Oke. Di mana manusia memiliki pemahaman terhadap satu kata itu berbeda-beda kan? Nah, sekarang tunjukkan. Yang kedua, hal yang berbeda yang menghadirkan pertentangan di Al-Quran itu apa lagi? Silakan. Oke. Saya punya banyak hal sih, Bang. Saya ada 8 varian macam. udah. Sekarang apa lagi yang bertentangan? Saya ada 8 macam. Tetapi sebelum saya lari ke sana, saya ingin tegaskan dulu karena supaya dari awal kita punya kesepakatan, Bang. Apakah dampak 7 qiraat itu akan menimbulkan perbedaan arti, Bang? Ya. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya. Apakah dampak 7 qiraat itu akan menimbulkan perbedaan arti atau tidak? Artinya gini, ketika ada perbedaan arti ya, Bang, ini kan berarti bercabang. Sementara itu kan didiktekan dengan satu pemahaman. Tidak mungkin seorang mendiktekan sesuatu, kemudian di tengah jalan dia beda. Nah, klaim semacam ini kan, ini menunjukkan bahwa ini dari Tuhan gitu loh, Bang. Ya kan? Kalau tidak ada banyak pertentangan, maka ini bukan ini berasal dari Tuhan. Sementara jika nanti terbukti ada banyak hal yang saya akan tunjukkan sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang saya tunjukkan nanti, maka ini berarti ya, Bang ya, perbedaan dialek tadi menimbulkan perbedaan arti. Nextnya apa? Berarti ya mohon maaf, ini kesimpulannya terjadi. Oke, saya butuh ketegasan Abang dulu menjawab ini. Bahwa 7 ahruf nanti. Saya katakan gini. Silakan. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan begini kepada para sahabatnya. Khusus Quran min arba'ah. Min Abdillah ibn Mas'ud, wa Salim, wa Mu'azib Jabal, dan yang terakhir adalah Ubaid bin Ka'af. Ambil Al-Quran itu dari 4 orang. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az, dan juga Ubaid bin Ka'af.
Nah, ketika Anda menemukan adanya perbedaan bacaan yang berimbas kepada terjemah, saya katakan itu berbeda memang. Terjemahannya berbeda. Sekali lagi saya katakan, terjemahannya berbeda. Artinya pemahaman manusia itu yang berbeda terhadap kalamullah. Variannya berbeda, Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan. Pengertian manusia terhadap varian bacaan itu berbeda, ya silakan aja. Berbeda. Tapi tunjukkan kemudian perbedaan itu berimbas kepada adanya satu inti pokok materi dalam Islam yang menjadi syariat yang mengakibatkan timbulnya perbedaan di antara umat Islam satu dengan umat Islam yang lain. Al-Quran mengatakan begini, ketika Anda membawa surah yang Anda bawa tadi ya, surah An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, maka mereka pasti menemukan banyak hal antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, bukan antara terjemah dengan terjemah. Mohon Anda pahami di situ. Baik. Oke, saya paham, Bang. Berarti yang Abang maksudkan di sini ya, Bang ya, yang berubah itu hanya terjemahan dari keempat orang sahabat tadi kan, Bang? Ya, dan itu tidak menimbulkan perbedaan arti. Akibat dari, salah Anda. Arti itu adalah penafsiran manusia terhadap kalam. Kalam itu sumbernya dari Allah. Ini yang tidak bertentangan. Kalau artinya berbeda antara pemahaman manusia, itu wajar. Namanya manusia beda pemahaman. Contoh, saya kasih contoh ya. Orang Makassar kalau dibilang kereta, itu penafsirannya adalah kendaraan panjang. Kalau orang Medan bilang kereta, itu motor. Nah, bagaimana kemudian meluruskan ini? Itu dikaji dengan disiplin ilmu yang lebih luas. Oh, ternyata yang dimaksud kereta api oleh Makassar, orang Medan itu ternyata motor. Begitu juga orang Medan. Oh, ternyata yang dimaksud kereta oleh orang Makassar itu adalah kendaraan panjang. Akhirnya muncul kembali kepada pemahaman yang benar. Apa itu? Qiraat yang bersumber dari Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Oke. Satu hal. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi, ada dikatakan di situ akan banyak menemukan pertentangan yang ada di dalamnya. Satu, pertentangan varian. Itu adalah disahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua apa? Silakan. Sebelum saya masuk ke Bible. Oke, sebentar, Bang. Jadi seperti ini, Bang. Yang Abang sampaikan dengan perumpamaan seperti yang satunya kereta di sana dan satunya kereta di sini. Itu tentu tidak bersumber dari satu sumber ya, Bang. Karena masing-masing punya pemahaman sendiri karena mereka beda sumber. Nah, sementara di dalam Quran, setahu saya dari satu sumber, yaitu Jibril ya, Bang. Nah, di dalam satu sumber situ juga dikatakan hal yang seperti ini, Bang. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Tidak ada keraguan padanya. Bahkan diklaim jika banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka pasti bukan dari Tuhan. Itu klaim sendiri dari kitab Abang sendiri. Ya. Dan bahkan dikatakan kami benar-benar memelihara. Oke, sekarang saya akan balik ke saya tadi. Varian lagi. Dari berbagai klaim tadi ya, Bang ya. Ini ya, Bang ya. Iya. Nah, saya balik ke pertanyaan awal saya. Jadi Bang Zuma, mohon maaf. Apakah dampak dari hadis itu akan menimbulkan perbedaan arti atau tidak? Kalau tidak menimbulkan perbedaan arti, maka dia tidak ada masalah dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, termasuk semua dijaga, tidak ada perbedaan dalam. Tetapi ketika dampak 7 qiraat menghasilkan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, maka itu pasti bukan dari Allah. Oke, baik. Silakan, Bang, dijawab dulu. Monggo, Bang. Silakan, makasih. Saya kembali kepada data yang Anda bawa. Afala yatadabbarunal Qur'an. Yang Anda pahami ini adalah terjemahan, arti. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah tidak menginginkan kalimat-kalimatnya itu berubah. Artinya varian yang ada itu tidak akan berubah.
Sedangkan yang Anda bawa ini adalah definisi manusia terhadap varian. Definisi manusia terhadap arti dari varian ini. Jadi tidak menyentuh kepada Al-Quran. Hanya ribut mengenai terjemah arti. Sedangkan Al-Quran mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tinggalkan tentang varian. Sekarang saya minta satu lagi aja. Yang bertentang di Al-Quran itu menurut Anda apa? Oke. Saya akan loncat ke sana, Bang. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Kasihan para pemirsa. Kalau saya tidak bisa menyajikan data yang baik. Baik. Saya tangkap ya, Bang ya. Berarti pernyataan Abang yang terakhir bahwa Abang mengatakan ya bahwa perbedaan itu hanya ditimbulkan oleh terjemahan saja kan, Bang? Ya, betul. Oke, siap Bang. Oke, izinkan saya close screen dulu. Saya mau share sedikit. Maaf ya, aku minta waktu sebentar ya. Jadi, Abang pasti tahu ya mengenai sahabat Nabi yang salah satunya bernama Ibnu Mas'ud ya, Bang ya? Iya. Baik, siap Bang. Oke, di dalam sumber Islam yang saya akan sampaikan ini ternyata menunjukkan bahwa bukan sekedar terjemahan. Saya ulang ya, Abang tadi mengatakan bahwa itu hanya terjemahan, perbedaan. Nah, dengan demikian, ketika saya membuktikan bahwa itu bukan sekedar terjemahan, maka ya sekali lagi klaim itu menabrak surat 4 ayat berapa tadi? Bagaimana itu bisa dari Tuhan kalau bukan sekedar terjemahan? Baik, ini saya langsung saja. Risalah Muslim sebentar. Jadi ini yang saya sampaikan beberapa data dari situs Muslim. Oke. Yang menunjukkan ternyata bukan terjemahan, tetapi meliputi memang berubah total. Ini yang paling kecil dulu. Saya akan tunjukkan sampai ke penambahan surat. Oh Tuhan, tolong supaya internet saya bagus ya. Oh, makasih Tuhan. Baik ya Bang, di sini dikatakan seperti ini. Di dalam surat As-Saffat 37, di situ dikatakan bahwa bahwa Ilyas adalah seorang rasul. Mana ya? As-Saffat berapa? As-Saffat 3. Al-Quran As-Saffat ayat ya. berapa? 123. 37 123. Ya, di sini dikatakan gini ya Bang. Iya. Dan sesungguhnya Ilyas adalah seorang rasul. Ini nggak muncul malah nih. Aduh, gimana sih? Ini nggak muncul kan ini? Tapi Abang ada kan di situ ya Bang ya? Ini kalau bahasa Inggrisnya ya, Elias was from among the messenger. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dimunculkan biar saya bisa baca Elias, Bang. Mohon maaf sekali lagi dimunculkan. Oh, iya. Soalnya kita lagi di teras. Ya. Baik Bang, sebentar. Aku enter 2 kali dah. Moga-moga langsung keluar. Kenapa ya? Oh, atau ini aja. Ini aja. Kalau ini dari al-ain.id ya.
Ini kubukakan sumbernya Ain Qurani Search ya Bang ya. Sementara kalau yang di ini adalah dari Risalah Muslim. Nah, dari sumber Abang sendiri mengatakan seperti ini Bang. Di sini kan dikatakan, dan sesungguhnya Ilyas, ya Nabi Ilyas ya, benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nah, ternyata sahabat Nabi itu menulis berbeda Bang. Iya. Di sini. Kesejahteraan dilimpahkan kepada Idris, bukan Ilyas. Ini menurut qiraah sahabat Ibnu Mas'ud. Ini dikatakan dari sebagian ulama ya. Nah, sumbernya itu siapa saja? Sumbernya itu. Ini saya bacakan. Itu ada sekitar 5 sumber yang mengatakan demikian. Di antaranya yang pertama, Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Naim menceritakan kepada kami, Abu Ishaq, Baid Ibnu Rabi'ah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Jadi menurut Ibnu Mas'ud itu Nabi bahwa itu bukan Ilyas, tetapi Idris. Nah, kemudian, tolong Bro Tristan. Ya, terima kasih. Nah, kemudian dari Ibnu Hatim ini didukung oleh Ad-Duha. Ad-Duha mengatakan menurut menurut Ibnu Mas'ud itu bukan Ilyas, tetapi Idris. Bukan hanya itu, Qatadah dan Ibnu Ishaq mengatakan bahwa itu adalah Idris. Ya, jadi memang ya apa yang saya sampaikan tadi, yang diwahyukan Jibril yang mana? Yang Idris atau yang Ilyas? Dan dengan konsekuensinya, ketika itu menimbulkan perbedaan arti, karena dua nabi itu jelas nabi berbeda, Idris dengan Ilyas itu jelas berbeda, maka itu konsekuensi itu akan menabrak ini secara langsung, tabrak das, gitu Bang. Iya. Ada lagi? Itu dulu Bang. Silakan. Abang. Baik. Bisa enggak Anda tunjukkan kepada saya data Baik. selain daripada apa yang dikatakan oleh Anda, Qatadah dan Muhammad Ibnu Ishaq itu, yang mengatakan dalilnya yang kemudian sanadnya itu langsung kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wa inna Idris laminal mursalin. Bisa tunjukkan kepada saya. Baik Bang, baik. Oke. Abang minta bagaimana sanadnya langsung kepada Nabi ya? Iya, Baik, tentang bacaan wa inna Idris laminal mursalin. Tafadhal. Siap baik Bang. Ini ya Bang ya, saya ulang ya. Ibnu Hatim telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Israel, Abu Ishaq, dari Ubaidah dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dan ini didukung oleh Qatadah, Ibnu Ishaq, bahkan Ad-Duha. Kemudian ada lagi sebenarnya. Jadi ada banyak. Maksud saya seperti ini. Justru pertanyaan seharusnya ya Bang ya. Bisa nggak dibuktikan bahwa Ibnu Mas'ud tidak mengatakan itu? Karena sumber-sumber Islam jelas mengatakan itu. Ya. Halo? Iya, silakan. Ya itu Bang. Ya, saya minta, kalau kemudian Anda mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kami Abu Naim, menceritakan kepada kami dan seterusnya. Yang saya minta adalah mata rantai sanad pengajaran Al-Quran sampai kepada Rasulullah yang menceritakan dalilnya wa inna Idris laminal mursalin. Kalau Anda hanya mengatakan sesuatu, ya, meriwayatkan suatu pemberitaan, tidak sampai kepada Rasulullah, siapa yang mau membenarkan itu? Sementara yang perlu saudara saya pahami, sabar sedikit, supaya dipahami. Rasulullah Muhammad SAW itu menunjuk para sahabatnya yang menjadi orang langsung. Sekali lagi saya katakan, orang langsung yang harus menjadi filter ayat-ayat Al-Quran yang kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain dan sampai kepada tabi'in seterusnya. Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'af, Abdul bin Mas'ud.
tunjukkan kepada saya mata rantai penyampaian kalimat bahwa Ilyas itu adalah Idris sampai kepada sahabat aja dulu, nggak usah kepada Rasulullah. Silakan. Iya Bang. Saya udah 2 kali yang menunjukkan dari Ibnu Hatmi sampai ke Ibnu Mas'ud. Iya Bang. Saya udah 2 kali. Saya nggak tahu. Itu dari kata ada Muhammad Ibnu Ishaq itu yang mengatakan itu. Sekarang yang saya minta orang-orang ini sampai kepada sahabat Rasulullah, ya, yang mengatakan bahwa ada varian bacaan, ada qiraat yang bersumber dari lisan Rasulullah yang mengatakan Idris. Ini kan pendapat, ini pendapat siapa? Ini pendapat Qatadah dan Muhammad Ibnu Ishaq. Oke. Tidak apa-apa. Silakan. Abang pasti tahu Mbak Jocelyn, mualaf Jocelyn ya. Nah, saya pernah debat juga sama Bang Yusuf Qudsi, El-Qudsi. Jadi abang bisa cek di sana. Bang Yusuf Qudsi, saya tidak berbohong ya, dan saya memang apa adanya. Bang Yusuf Qudsi pun percaya atau tidak, dia lebih percaya kepada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena yang dari sini dia mempertanyakan mengenai sebentar. Clear dulu ya. Jadi ini semua sumber Anda mengatakan dengan jelas dan clearly bahwa Ibnu Mas'ud lah yang mengatakan itu, ya. Nah, sementara Mas Suma perhatikan, Wahab Ibnu Munabih menurut keterangan dari Yusuf El-Qudsi, sesungguhnya dia berasal dari ahli kitab atau Nasrani kalau tidak salah. Nah, inilah yang harus dipertanyakan menurut Bang Yusuf Qudsi. Mohon kalau saya ada keliru ya Bang Yusuf Qudsi kalau Anda melihat ini, tapi sepanjang diskusi kita saya memakai nick hidup sehat waktu itu. Anda lebih setuju? Saya tanya secara pribadi. Menurut Bang Yusuf Qudsi, Anda setuju Ilyas atau Idris? Dan beliau mengatakan berdasarkan Wahab Ibnu Munabih itu sebelumnya bukan Islam, maka dia lebih setuju Idris sesuai dengan kori dari Ibnu Mas'ud. Ya, ada lagi? Ya itu Bang. Sementara itu saya masih ada beberapa yang lain. Jadi Anda gini sahabat Abang saya menanyakan kepada saya. Baik Bang. Oke. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Bukan berbicara mengenai pemahaman atau penafsiran orang per orang. Ini Al-Quran. Kembali kepada ayat surah An-Nisa ayat 82. Oke. Wa innal Ilyas laminal mursalin. Lalu kemudian dipahami oleh Ibnu Mas'ud. Kalau Anda mengatakan itu Ibnu Mas'ud, dia pahami yang dimaksud Ilyas itu adalah Idris. Tapi uraian berikutnya kemudian, ketika dikatakan oleh Ilyas ini, di mana Ilyas ini adalah Ibnu Nissi, Ibnu Farhan, Ibnu Izair, Ibnu Harun, Ibnu Imran, jelas Allah mengutusnya kepada kaum Bani Israel. Saat itu kaumnya menyembah berhala. Yang mereka sembah adalah Dewa Baal. Lalu kemudian Ilyas menyeru mereka untuk menyembah kepada Allah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi ketika dikatakan dalam pernyataan yang Anda katakan bahwa itu adalah pandangan dari Ibnu Mas'ud, ini cerita menurut Qatadah dan menurut Muhammad Ibnu Ishaq. Sementara Al-Qur'annya tetap aja di situ adalah wa innal Ilyasa laminal mursalin. Tidak ada Al-Qur'an diwahyukan dengan berbunyi wa innal Idris laminal mursalin. Enggak ada. Kalau kemudian ada pendapat oh itu yang dimaksud namanya Ilyas di situ adalah Musa, itu penafsiran manusia. Tapi yang datang dari Allah, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sementara yang kita minta di sini adalah pertentangan ayat Al-Quran, bukan pertentangan pendapat manusia terhadap ayat Al-Quran. Saya katakan kepada sahabat saya, tadi baru satu yang Anda tunjukkan, pertentangan varian. Ini bukan pertentangan, ini pertentangan pendapat terhadap
apa yang bukan pertentangan. Baik. Ini adalah pendapat orang terhadap Ilyas. Ada yang mengatakan itu adalah Baik, Idris. Ada Baik, pertentangan lain? Di dalam perang Yamamah, sebentar bang, ini masih banyak banget nih. Aku ada 60.000 lebih. Sebentar bang. Maaf, bukan gitu ya. Nanti namanya ngomong takabur. Kelihatannya ini Anda ahli tafsir. Anda bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Oh iya. Apa? Aku terusin ya bang ya? Nggak bisa. Aku Silakan. selalu ngomong apa adanya ya. Tak usahakan. Semoga Tuhan mampukan saya. Oke bang, gini bang. Baik. Jadi dari sumber abang sendiri ya bang ya, saya ulang. Iya. Bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan adalah Idris. Tapi menurut jawaban abang, itu adalah pertentangan manusia. Gitu kan bang? Bukan, itu pendapat. Sekali lagi itu pendapat. Oke. Nah, sekarang bang, di dalam perang Yamamah, di dalam perang di dalam Azerbaijan ya, ekspedisi ke Azerbaijan. Di situ jelas terjadi pertengkaran antara pasukan dari Irak dan pasukan dari Syam. Mereka menggunakan bacaan dari Ibnu Mas'ud, satunya lagi yang menggunakan bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Jadi, karena Ubay bin Ka'ab tidak bermasalah di area ini, maka mereka yang bermasalah adalah mereka yang menggunakan bacaan Ibnu Mas'ud, pasukan dari Irak kalau tidak salah ya. Nah, pertanyaan saya gini sih bang. Sebelum saya pindah ke pertanyaan selanjutnya, nanti berputar di sini, nggak bagus buat penlihat. Sebenarnya yang diwahyukan Jibril yang mana bang? Silahkan bang. Ilyas atau Idris? Tunjukkan ayatnya dulu. Kita kaji melalui data primer. Jangan asumsi karena ini berbicara mengenai kalamullah. Silakan. Iya, kalau primer tentu yang lebih kita pegang, dan saya setuju dengan Yusuf Qudsi bahwa Ibnu Mas'ud lah yang lebih sahih kalau menurut saya secara pribadi ya bang ya. Nah silakan bang. Nih. Tunjukkan data yang bertentangan itu yang mana maksud saya. Oke, kalau di dalam As-Saffat 37123 yang abang pegang kan Mushaf Utsmani ya bang ya, bahwa Ilyas dikatakan di situ Ilyas. Ini menurut Mushaf Utsmani, ya kan? Tetapi menurut Ubay bin Ka'ab yang adalah sahabat Nabi, yang dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu dia sudah menerima 70 surat ketika ketika Zaid masih anak-anak. Jadi kalau kita lihat secara ini ya, dia punya kemampuan di situ. Nah, jadi kembali bang, saya sangat bertanya nih, kira-kira sebelum saya lari ke pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, sampai di sini nggak apa-apa. Tapi menurut abang, dia ini Idris atau Ilyas bang? Seperti ini. Dia adalah Ilyas. Dia adalah Ilyas yang kemudian menurut pendapat daripada Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq, di mana ada riwayat Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kami Abu Naim, menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Ubay ibnu Rabi'ah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Apakah pada masa itu orang-orang ini sedang mengkaji tentang ayat Al-Quran atau sedang menafsirkan yang dimaksud Ilyas ini yang orang yang hidup ratusan tahun setelah mereka sebelum mereka menerima wahyu dari Rasulullah, ayat-ayat dari Rasulullah, apakah mereka mengkaji tentang perbedaan Ilyas atau Idris? Atau ini adalah pendapat bahwa yang dimaksud Ilyas itu adalah Idris? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Nah, kalau Anda belum paham sampai di sana, tolong berikan kepada saya data primernya bahwa menurut Ubay bin Ka'ab itu adalah Idris secara lisan atau Ibnu Mas'ud secara lisan atau tertulis. Silakan. Ya. Aku sudah sampaikan dari tadi ya Bang ya. Karena yang dari punyanya Ibnu Mas'ud tuh hanya segelintir Bang. Jadi saya akan tunjukkan lebih banyak lagi punyanya Ibnu Mas'ud perbedaan. Di antaranya ya, ini Bang. Di dalam 3746
itu seharusnya putih. Tapi dalam Ibnu Mas'ud dibaca safa, kuning. Ini juga pertanyaannya diwahyukan Jibril yang mana? Repotnya seperti ini. Karena kita abangkan didiktekan. Enggak, masalahnya gini loh. Maaf, saya harus potong. Masalahnya Anda tidak membawa data primer. Yang Anda bawa itu link. Data-data dari komputer. Data-data dari internet. Sementara, sabar. Sementara di dalam pengkajian sanad Al-Quran, sahabat-sahabat Rasulullah itu mereka mendapatkan ijazah sim'an fakat. Ijazah semuaan yang harus Anda pahami. Seorang guru membaca Al-Quran, seorang murid mendengarkan tanpa harus mengulangi bacaan sang guru. Itu salah satu metode penyampaian Al-Quran. Yang pertama ya, adalah ijazah ardan. Ijazah ardan ini sama ketika Anda membaca sesuatu di hadapan saya, lalu kemudian saya mengatakan itu sudah benar. Lalu saya informasikan dan saya umumkan ke khalayak banyak bahwa bacaan Anda sudah benar dan sudah layak menjadi penyampai Quran. Ini yang dikatakan ijazah setoran dan semat'an. Itu ada secara praktik. Seorang guru membaca Quran, murid mendengarkan seksama. Setelah guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Sehingga Al-Quran mustahil kemudian Anda bisa menemukan kesalahan. Itu kaidah di dalam sanad Quran. Kaidah. Jadi tidak serta-merta Anda membawa, ada ulama, ada seperti ini. Tunggu dulu, siapa gurunya? Sanadnya dari mana dia mendapatkan informasi itu? Kalau yang Anda kemukakan tadi, itu pendapat Qatada yang menunjuk Ibnu Mas'ud. Pernyataan Ibnu Mas'udnya mana? Datanya mana? Ini hanya pendapat Muhammad Ibnu Ishaq. Itu pun pandangan ini bukan mengenai tulisan Ilyas atau Idris, bukan mengenai hafalan Idris atau Ilyas. Ini pendapat gitu loh. Nah, sementara acuan kita adalah afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Anda nggak bisa menunjukkan pertentangan itu. Yang Anda tunjukkan cuman salinan-salinan link dari Zoom dari narasi-narasi yang dibangun di luar daripada pemahaman pentadabburan Al-Quran. Baik, terima kasih Bang Juma. Ini saya akan tunjukkan lagi ya, itu ya Bang ya. Baik. Boleh. Jadi di dalam The Quranic, The History of the Quranic ya Bang ya. Ini dari Profesor Dr. MM Azaimi. Ini kemarin digunakan untuk membantah pendapat saya. Kita lihat bagaimana kapasitas Ibnu Mas'ud. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang kalau tidak salah pertama kali ya Bang ya. Iya, dia salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemberita Quran. Tetapi memang dia bukan qori terbesar. Dalam sejarah Islam yang menjadi qori terbesar adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, tetapi Ibnu Mas'ud dia punya yang namanya kapasitas. Bahkan dia mengklaim saya sudah dapat 70 ayat ketika Zaid bin Sabit yang mengumpulkan Mushaf Utsmani gitu ya Bang. Nah, di sini ada sebuah riwayat ya Bang ya. Ketika terjadi di perang di Azerbaijan itu Bang ya kan, itu memang terjadi perselisihan, ya kan? Oke, ini memang ada perselisihan di situ. Jadi mereka beda cara membaca dan beda bacaan tentu saja. Karena ada riwayat juga mengatakan bahwa mereka saling mengkafirkan. Nah, kemudian bagaimana sih kapasitas Ibnu Mas'ud di mata oleh para khalifah? Dengan mengutus, adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru. Sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahnya. Dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak, setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Uzair, sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya dan Umar tampak naik pitam. Tetapi, gitu kan, Al-Quran ini telah diturunkan dalam dialek Quraisy. Maka diturunkan dalam dialek Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy.
bukan menggunakan dialek Hudail. Ya, sebentar. Oke. Sebentar. Saya clear dulu ya. Oke. Sorry Bang. Jadi ada sebuah riwayat, waduh, karena saya nggak bawa nanti saya dikira, nah saya nggak mau. Oke, saya pindah saja ya Bang ya, saya pindah saja. Karena ini sebenarnya ada di sini, cuman saya belum cari. Nggak, saya nggak mau menggunakan riwayat seperti itu. Oke, Iya. sorry. Sebelum lanjut, saudara saya, ini sudah berapa menit kita? Kapan Oke. giliran saya membahas Bible? Tadi dari Ini sudah 50 menit. Oh, belum bro. Tadi 9.15 bro. 50 menit semenjak live di YouTube. Oke. Oh, Iya. Mas Bro, ada berapa pertanyaan lagi atau gimana? Saya cuma tinggal satu pertanyaan lagi. Oke. Boleh nggak Bang Juma? Silakan. Boleh, silakan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Oke. Jadi gini. Ini mengenai Ibnu Mas'ud, saya akan lompati saja. Nah, ini Bang. Ini mengenai penambahan, bayangkan, 2 surat. Kedua surat tambahan ini eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Abu Musa, yaitu surat Al-Khal dan surat Al-Haf. Bayangkan, ini bukan hanya perbedaan varian A, I, U, E, O, tetapi ini adalah perbedaan sampai surat tambahan. Nah, sekali lagi Bang, yang dari 7 aruf saja itu potensinya luar biasa. Apalagi terjadi perbedaan arti diakibatkan perbedaan surat. Maka saya nggak melihat selain dari ini Bang. Ya gitu Bang Juma. Ya, jadi ketika Anda membawa data, informasi, ada penambahan 2 surah, sekali lagi saya katakan kepada sahabat saya, Al-Quran itu disampaikan dengan sistem sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian. Mata rantai penyampaian itu dari Rasulullah. Kalau sanadnya terputus, seketika Anda muncul di hari ini, mengatakan ada penambahan surat, ya, ada 2 penambahan atau 1 penambahan, bahkan 1 surah pun, kalau tidak sampai kepada baginda, tidak ada periwayatan sanadnya, Baik. ya sama aja ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya Bang, karena Abang kan mau tanya ke saya, kan dan tanya ke saya, moga-moga saya bisa jawab. Jadi surat Al-Khal dan Al-Haf itu eksis dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Kalau Abang boleh googling siapakah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi yang mendapat predikat sebagai qori terbesar di antara umat. Jadi dia mendapat predikat sebagai Sayyidul Qurra. Iya, saya paham, saya ngerti Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 orang yang ditunjuk langsung oleh beliau. Di awal tadi hadisnya saya sudah membacakan husul Quran min arba'ah. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Masalahnya sekarang ada berita yang muncul menisbahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Apakah Anda bisa memunculkan sanadnya? Informasi dari mana? Ya, baik Bang. Ada data primer yang bisa Anda tunjukkan ke kita? Saya tidak bisa menunjukkan data primer pertama. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kalau hari ini, ya silakan. Jadi seperti ini. Baik. Yang saya tunjukkan dari tadi adalah data sekunder dari Islam. Kenapa yang saya tunjukkan data sekunder? Pertama, karena mushaf-mushaf itu dibakar di era kodifikasi. Itu yang pertama. Tetapi pembuktiannya sekarang, bisa tidak Abang membantah data-data sekunder yang sudah diakui dan bahkan ditulis oleh jurnal-jurnal Islam? Bayangkan, bisa, jurnal sangat ya, bisa, bukan sangat orang-orang. bisa. Itu Oke, silakan, anak SD Bang. pun bisa jawab. Silakan. Oke, Iya. silakan. Oke, baik. Oke, silakan. Anda harus tahu bahwa budaya Al-Quran itu menganut budaya oral, budaya lisan. Nah sekarang
tunjukkan kepada saya satu aja tahfiz di atas muka bumi ini yang dituduhkan kepada Ubay bin Ka'af ada tambahan 2 surah. Tunjukkan kepada kita. Oke. Setiap tahun kita ada, Ini, Abang, ya. ya, setiap tahun kita ada lomba tahfiz Quran. Ada nggak pernah Anda lihat ada tahfizul Quran membacakan surah yang Anda maksud? Oke. Ayo. Baik, Bang. Kenapa bisa terjadi? Karena yang ada saat ini itu adalah mushaf Quds, Bang. Dan kemudian yang di Indonesia itu kebetulan menggunakan hafs, ya, Bang. Tetapi Abang ingat bahwa sumber yang saya bawa adalah sumber dari Islam. Dan dia mengakomodir mengatakan bahwa memang ada surah bertanda bintang 2, yang ini ya, Bang, ya. Ini dari sumber Islam. Ada Al-Haf. Saya juga bisa menunjukkan dari buku sejarah Quran. Sebentar, Bang, izinkan saya selesaikan. Sedangkan 2 surat bertanda merupakan 2 surat tambahan dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, yaitu surat Al-Haf dan surat Al-Hal. Dengan redaksinya demikian. Itu, Bang. Ini bukan sekedar perbedaan AIO, tetapi memang silakan. Berbeda secara bukan berbeda AIWO-nya. Ini memang berbeda, yaitu penambahan dalam bentuk surah. Jadi ada 2 tambahan surah. Nah, sementara mushaf Utsmani tidak ada. Di mushaf Ubay bin Ka'ab itu ada. Dari sini, Bang, yang saya lihat, maka saya secara pribadi mengambil kesimpulan ini, Bang. Silakan, Bang. Oke, Anda harus memahami, dan juga saya paham ya tentang kajian sahabat saya. Kodifikasi Quran itu dulu. Kodifikasi Quran itu ada. Pemeliharaan, pembukuan, pencetakan, dan seterusnya. Di mana 3 poin ini diawali dengan penghafalan. Kodifikasi Quran itu bukan hanya nanti ketika Utsman. Bukan. Dari zaman Rasulullah Muhammad SAW, kodifikasi itu sudah ada. Terus kemudian muncul, ada narasi yang dibangun, sumber dari Islam. Sekarang saya tanya, kalau bermunculan narasi-narasi mengatasnamakan Islam menyerang Al-Quran di internet, apakah umat Islam akan goyah? Tidak. Kenapa? Dia punya sandaran sanad. Nah, sekarang kalau saya menulis, membuat sebuah blog di internet, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Kristen, membahas tentang kepalsuan atau apapun itu tentang Kristen. Kemudian umat Islam menggunakan itu di hadapan Anda percaya? Mungkin saja, karena Anda tidak punya sanad. Kalau kami umat Islam nggak bisa. Anda mau mengatakan ada surah 10, ada kayak begini, nggak bisa. Umat Islam nggak akan goyah. Kenapa? Umat Islam punya sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian dari Rasulullah kepada sahabatnya, sahabat-sahabat. Dan yang Anda harus paham, mereka mendapatkan legitimasi sebagai sanad penyampai Quran itu karena mereka berijazah. Mereka memiliki teori dan praktek talaki di dalam menyampaikan Quran. Bukan hanya sekedar menghafalkan, melihat tulisan, dan ketika salah saja sudah ditegur. Dan ini yang membudaya sampai hari ini. Gak bisa Al-Quran itu, variannya berbeda, ini gak akan pernah bisa goyah Al-Quran itu. Sekuat apapun dunia ini bersatu untuk meruntuhkan Quran, gak bisa. Sekali lagi saya katakan, kenapa? Sahabatku, Al-Quran itu bersanad. Kalau Anda mengatakan, itu kan dari Utsman, yang lain kan dari Bakar, oke. Tapi bukankah itu budaya oral, lisan? Sekarang ketika ada perbedaan bacaan seperti itu, sahabat mana yang kemudian pernah mengurai tentang 2 surah dari Ubay bin Ka'ab? Mana dalilnya? Mana haditsnya yang membahas tentang 2 surah itu? Siapa matannya? Siapa perawihnya? Gak bisa, Islam itu terlalu kuat untuk digoyahkan hanya karena kritik terhadap Al-Quran. Susah. Saya sudah berpuluh tahun mencari kelemahan, gak bisa saya temukan. Nah, ketika Anda muncul membawa narasi, ada sumber, Anda bawa data sekunder, cek. Gak bisa, kawan, gak bisa. Ulama di Islam tidak seperti di Anda, murtad langsung jadi pendeta, mohon maaf. Di Islam untuk menjadi ustadz harus punya ijazah yang bersanad.
Siapa gurunya? Gurunya punya guru siapa? Gurunya dari mana? Siapa gurunya? Gurunya. Sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru kemudian dikatakan sahih pemberitaannya. Makanya, mau Anda bawa data Anda kemanapun menghadapi umat Islam yang paham tentang sanad, tidak akan goyah sedikit pun. Tidak akan goyah. Siap Bang, siap. Itu. Jadi Ya. yang saya tunjukkan tadi, saya sudah tunjukkan sanad, Abang mempertanyakan saya sanad lagi. Oke lah, aku anggap itu karena yang saya target bukan Anda, yang saya target adalah pembacaannya. Saya percaya mereka paham. Ya, silakan aja. Saya tunggu sampai 1000 tahun. Data surah 2 itu yang Anda maksud, Baik. dilengkapi dengan data-data sanad. Silakan. Baik Bang, itu tadi sudah saya tunjukkan sanadnya ya Bang ya. Kayak yang dari Ibnu Mas'ud sudah saya tunjukkan sanadnya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. Karena yang saya target bukan Anda. Ini Bang, dari sini Masih Hudzaifah lanjut bin lagi? Al-Yaman. Oke, kita gimana? Sorry Bang. Oke. Kapan saya Mas bertanya? Bro, Baik, apa saya clear. Baik. Silakan Bang. ya boleh Coba. Nanti diganti, kita buat sesi yang baru lagi nanti. kita Baik, ganti baik, Bang siap. Zuma sekarang Silakan. bertanya ya. Nggak apa-apa kan? Oke. Silakan Bang Zuma. Baik. Saya bertanya yang sederhana aja, Bang. Sebuah informasi itu diterima benar, salah ketika sumbernya itu akurat. Halo? Ya. Halo? Ya. Oke. Ya. Silakan, Bang. Di dalam konsep iman sahabat,